bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing motivasi untuk kita sekalian. Sesuatu yang saya renungkan gitu ya di dalam hari-hari saya. Kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini dengan bahasa yang sederhana ya betul-betul menyadarkan kita dan memotivasi kita untuk terus maju
dalam pertandingan iman kita. Ya, di masa puasa raya ini, ya ini hari kedua saya bertepatan dengan saya rekaman gitu ya. Saya cuma renungkan gitu ya, bahwa sebetulnya apa yang paling saya kehendaki ya, yang paling saya rindukan dari orang-orang yang saya layani, termasuk juga dengan anak-anak di kota ini gitu ya, bahwa kita semakin mengerti tujuan hidup kita, mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semakin mengenal hati dan pikiran Tuhan. Kita semakin mengerti apa yang terpenting dalam hidup. Dan apa yang menjadi prioritas dalam hidup. Apa juga yang paling berpengaruh dan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, bagi saya adalah Tuhan dan perkara yang di atas segalanya. Jadi kalau seseorang sudah terbuka pikirannya, dicelikkan mata rohaninya, maka praktek hidupnya, sikap hidupnya itu tidak dipengaruhi apapun di luar daripada firman Tuhan, di luar daripada Tuhan. Ya, jadi yang selama ini kan kita lakukan adalah membangun kekristenan, membangun kerohanian di atas firman Tuhan yang disertai dengan tuntunan dari TRC, bagaimana kita melakukan paket aktivitas rohani atau par kita gitu ya. Coba kita evaluasi gitu ya. Apakah bangunan kerohanian yang kita dirikan dari sejak awal kita mengambil komitmen untuk membaca firman ya, melakukannya, berkomitmen untuk melakukan par gitu ya. Apakah akar-akar dari bangunan kerohanian yang kita dirikan itu semakin menancap dalam semakin kokohkah akarnya? Dan kita bisa lihat itu daripada bangunan yang ada di atasnya. Saya ibaratkan bangunan yang ada di atasnya adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh menanam, membangun, mendirikan dasar, pondasi dari kekristenan atau kerohanian kita dengan cara yang benar, dengan cara yang sehat di atas firman Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, membaca, merenungkan, melakukan, ditanam terus, berulang-ulang baca firman, semakin berakar dalam, kemudian membangun persekutuan dengan Tuhan, kemudian menambah pengetahuan rohani kita gitu ya. Kalau kita melakukan itu dengan tepat, dengan benar, dengan penuh kesetiaan dan konsistensi, maka kita akan tetap kokoh. Kita akan tetap kokoh di tengah kehidupan yang semakin keras gitu ya. Bahkan kita belum memasuki masa sukar yang belum pernah ada yang ditulis
dalam firman Tuhan gitu ya. Tetapi bagi saya, apa yang kita alami sekarang itu seperti pra, itu pendapat saya ya. Itu seperti persiapan masa kesukaran gitu ya, untuk kita seperti latihan untuk menghadapi masa sukar yang ada di depan. Nah, kalau di masa sekarang saja kita sudah tidak teguh berdiri, tidak kuat berdiri, berarti akar bangunan kerohanian, pondasi bangunan kerohanian yang kita selama ini lakukan itu tidak maksimal atau tidak sehat. Nah, tadi saya katakan sebetulnya apa yang saya rindukan, goal utama dari setiap orang yang saya layani gitu ya, termasuk anak-anak di tempat ini gitu ya. Saya katakan kepada mereka kemarin, jangan pikir prioritas utama saya adalah untuk menarik kalian dari gereja kalian ke gereja tulang gitu ya, sementara tulang juga belum punya gereja di sini gitu ya. Dan memang sungguh-sungguh semakin hari semakin saya itu diubahkan, dibuat mengerti bahwa goalnya itu adalah bukan menciptakan pelayanan atau membuka pelayanan atau apapun itu istilahnya yang dilakukan oleh kebanyakan gereja selama ini, pelayanan selama ini. Tapi sungguh-sungguh saya mau melihat hidup mereka diubahkan, termasuk orang yang saya layani di media sosial, diubahkan bahwa dia semakin hari itu semakin tahu tujuan hidupnya, semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya, semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Karena kalau orang sudah hidup di dalam Tuhan ya, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam iman, hidup dalam rencana Tuhan, apa yang terjadi ya di dunia sekarang itu adalah sesuatu yang berada di eksternal ya, itu bahasa saya, adalah sesuatu yang tidak akan pernah mempengaruhi dirinya, karena dia akan terus berjalan di dalam rencana Tuhan, ditopang oleh pondasi firman Tuhan di dalam hidupnya. Karena hidup kita itu ditentukan oleh firman Tuhan, dan hidup kita itu betul-betul bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita merasa bahwa menyadari ya, kita ini kok di masa sekarang aja gitu ya, kita nggak bisa mempertahankan kesetiaan dan konsistensi kita dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, dalam membangun dan menjalin persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak lagi seperti punya daya untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan di dalam hidup ini. Itu pasti ada yang salah selama ini dalam melakukan semuanya, dari pembacaan firman Tuhan dan juga persekutuan dengan Tuhan. Harusnya progres atau result dari semua itu adalah semakin mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Nya, semakin mengerti tujuan hidup, semakin mengerti panggilan hidup, semakin mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan, mengerti hidup ini singkat gitu ya. Betul-betul yang saya rindukan itu adalah hidupnya itu diubahkan, punya prioritas yang sudah berbeda ya, yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, lalu mencari dahulu kerajaan Allah gitu ya. Hidup dipimpin, dituntun dengan firman Tuhan. Orang yang seperti ini tidak mungkin lemah, tidak mungkin putus asa, dan bahkan saya mau katakan dia akan diperlakukan berbeda oleh Tuhan di tengah keprihatinan dunia. Ya, seperti tempoh hari saya katakan di sharing sebelumnya gitu ya, saya rasa
memang kita ini semakin hari itu semakin undur. Kalau masih lihat ya, masih ingat apa yang saya katakan, kalau lihat beberapa channel yang memberkati misalnya ya, seperti channel Pak Weliar Kauntu yang juga saya rekomendasikan untuk kita tonton gitu ya. Semakin hari itu semakin nyusut orang yang menyaksikan. Ya, saya tidak sedang soroti fokusnya pada channel adalah, tapi itu menggambarkan mundurnya, semakin kalahnya, semakin berjatuhannya orang Kristen yang tidak kuat, yang kalah terhadap keadaan dunia yang semakin menekan gitu. Karena kan firman Tuhan katakan semakin hari itu semakin sukar. Dan kalau masih ingat apa yang saya katakan di tahun-tahun yang lalu, ini bukan masalah ekonomi saja ya, seperti dulu pernah terjadi krismon gitu ya, atau masalah seperti waktu yang lalu. Tapi ini adalah ada spirit ya yang juga menekan menjelang kedatangan Tuhan gitu ya. Dia memang semakin gencar untuk menekan di dalam spirit. Orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang terjaga dengan Tuhan, dia akan mengerti, dan keadaan di luar yang eksternal itu tidak akan pernah terlalu berdampak dalam kehidupannya. Apa tujuan daripada sharing ini saya bagikan adalah supaya kalau Tuhan masih berikan kita waktu saat ini untuk segera memperbaiki perilaku kerohaniannya gitu ya. Seperti hari kedua ini sudah saya sebutkan sih di waktu-waktu yang lalu, ketika hari-hari saya lalui, terlebih ketika dua puasa gitu ya, saya banyak memuji menyembah Tuhan ya, dan hasilnya adalah api yang tetap menyala, kekuatan batin yang tetap terjaga di dalam Tuhan gitu ya. Karena kekuatan itu ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, di Mazmur katakan kita membungkam kekuatan musuh yang berusaha untuk mengintimidasi, melemahkan kita gitu ya. Memang kalau dengan akal manusia seperti nggak masuk akal, nggak ada rumusannya. Tapi formula pikiran manusia berbeda dengan Tuhan ya. Kalau pikiran manusia, apakah dengan memuji Tuhan saya kemudian mendapatkan kekuatan baru? Bagaimana itu bisa terjadi? Itu pikiran manusia yang terbatas. Tapi kalau kita lakukan dengan penuh iman, dengan kesungguhan, kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita gitu ya. Coba praktekkan saja ketika banyak berdoa dalam roh ya. Saya tertarik dengan pesan salah satu narasumber dari YouTube yang saya tonton gitu ya. Semakin kita membangun manusia rohani kita, banyak berdoa, itu semakin kita mempertajam kepekaan kita terhadap dunia roh. Terlebih dalam hal ini adalah konektivitas kita terhadap Tuhan yang adalah roh. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita akan rasakan ada kekuatan baru. Di waktu-waktu yang lalu juga saya sudah sering katakan bahwa kalau malam, kalau saya capek, sebetulnya udah mau istirahat aja, tapi saya paksa untuk berdoa. Ternyata malah bisa berdoa lebih dari 1 jam, dan saya begitu heran ketika kemudian jiwa saya disegarkan, kekuatan saya dipulihkan. Sungguh itu menjadi bukti sederhana bagi saya untuk mengakui bahwa sungguh Tuhan ada di dalam pujian penyembahan. Orang yang sudah mengerti kehendak Tuhan, dia menangkap, menyerap selama ini sharing baik dari TRC ataupun dari rekomendasi video, dia akan tetap lakukan ini. Dia tahu bahwa dia tahu apa yang bermanfaat, dia tahu prioritas, dia tahu
dia sudah harga mati harus tetap memuji Tuhan setiap hari, menyembah Tuhan setiap hari, berbahasa roh misalnya gitu ya, membangun kerohanian, banyak menyembah Tuhan, itu akan dia ngerti. Tetapi kalau selama ini dia tidak membangunnya dengan benar, dengan asal-asalan, cenderung begitu ya, dia tidak heran di masa pra kesukaran aja dia udah tidak berdaya lagi. Dia tidak lagi bisa mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Karena apa? Fokusnya sudah kembali, sudah mengarah pada apa? Dirinya sendiri, masalah hidupnya, gitu ya. Kemudian fokus pada jawaban doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Kemudian keadaan yang belum berubah. Firman Tuhan berkata bahwa tetapi orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Ya, saya bilang juga sama anak-anak ini, dan memang kerinduan saya adalah supaya mereka dimarinasi oleh firman Tuhan. Mereka diubahkan nanti, biar Roh Kudus yang menuntun mereka dan Allah yang memberikan pertumbuhan, sehingga pikiran mereka dibukakan bahwa kekristenan itu bukan soal ke gereja loh. Kemarin juga saya sudah mulai ajak mereka menonton kesaksian neraka di YouTube gitu ya, dan itu akan saya lakukan setiap bulan untuk mereka. Saya selalu bilang kepada mereka, alasannya sangat sederhana, supaya kita takut Tuhan, supaya tahu ada siksa neraka, supaya kita nggak kompromi dengan dosa, supaya kita nggak jadi orang yang jahat, karena orang yang jahat pasti ada di sana. Itu yang menjadi sukacita, goal saya dalam melayani. Bagaimana setiap orang diubahkan pikirannya, diubahkan perilakunya, diubahkan tujuan hidupnya. Mereka yang memang sungguh-sungguh memperhatikan pesan firman Tuhan yang saya sampaikan, tuntunan yang saya berikan, ya, itu akan tetap berdiri saat ini. Dia akan tetap kuat saat ini. Tetapi kalau hanya dengarkan saja, tidak mau melakukan, tidak mau bayar harga, dia bahkan sudah di ambang pintu kekalahan, bahkan mungkin sudah kalah. Nah, jadi itu yang paling saya rindukan untuk kita di dalam pelayanan ini. Bagaimana kita kuat? Karena kita kan sudah ada firman. Saya baca di Korintus ya, bagaimana Tuhan itu mengurapi kita, memberikan tanda materai, memberikan Roh Kudus ya, untuk meneguhkan bahwa kita itu miliknya, dan sebagai jaminan atas apa yang Tuhan sediakan di depan. Kita harusnya tidak bisa menggantikan janji-janji yang luar biasa seperti ini hanya dengan persoalan sepele, masalah dengan kehidupan. Kita yang betul-betul murni selama ini mau mengenal Tuhan lewat firman-Nya, menghidupinya, memiliki persekutuan dengan Tuhan, tak akan tergoyahkan sekalipun keadaan sangat keras untuk dijalani. Ya, jadi harapan saya adalah ke depan, kalau masih punya hati untuk kerendahan hati untuk terutama ya berseru kepada Tuhan untuk mau bangkit lagi gitu ya, perbaiki pondasi kekristenannya. Bagaimana kita cara membaca firman Tuhannya, bagaimana kita membayar harga untuk semuanya. Karena seperti Wahyu katakan bahwa siapa yang menang itu berkali-kali dikatakan itu akan menerima berbagai upah, berbagai upah daripada Tuhan gitu ya, sebagai upah kemenangan. Namanya upah ya, menang itu berarti kemenangan itu hanya didapatkan dari medan pertempuran atau perlombaan. Berarti yang menang adalah orang-orang yang bayar harga untuk berjuang,
yang bertaruh gitu, berarti telah bersedia membayar harga untuk semuanya, untuk selalu menjaga persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang akan menerima segala pemberian yang kita bahkan tidak bayangkan daripada Tuhan nanti. Buktikan saja ketika banyak menyembah Tuhan. Saya juga tonton dari channel gereja yang saya rekomendasikan videonya gitu ya. Dia mengundang ya Pak Weliar untuk menyembah di tempatnya. Kalau dipikir-pikir ya, dengar suara daging ngapain sih menyembah lama-lama? Tapi justru ketika menyembah lama-lama, berbahasa roh lama-lama, manusia rohani kita itu dibangun, dikuatkan, ya, di recharge, sehingga kita bisa terus bertahan dalam pengharapan. Kita merasakan hadirat Tuhan, kita berjaga, kita menjaga semangat kita di dalam Tuhan, dan kita kuat untuk melanjutkan pertandingan iman kita. Saya mengerti apa yang saya lakukan. Saya mengerti gunanya firman Tuhan dalam kerohanian saya. Saya makan itu setiap hari. Saya mengerti artinya banyak berdoa dengan bahasa roh ya. Firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu langsung berkata-kata kepada Tuhan, kepada Bapa. Bagaimana saya akan buang waktu untuk berhenti berbahasa roh, karena itu saya akan mengupload semua beban hati saya, kerinduan saya kepada Allah lewat bahasa roh. Bagaimana saya mungkin berhenti untuk mendapatkan kemenangan dengan berhenti pujian penyembahan? Tidak. Saya lakukan itu semua karena tadi sudah diubahkan, sudah ngerti apa yang mesti dilakukan. Tetap berdiri dengan firman Tuhan, tetap memperkatakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Apa yang kita dapatkan hari ini, besok itu ditentukan oleh iman yang ada di dalam hati kita dan perkataan-perkataan yang kita lontarkan dengan iman itu diurapi oleh Roh Kudus untuk menciptakan perubahan, untuk mengadakan perubahan, untuk menciptakan masa depan setiap hari dan menjadi orang yang berkemenangan ketika berdiri di atas firman Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak tinggalkan semua hal-hal yang tadi saya katakan. Tapi kalau kita sudah punya mentalitas kalah, gak mau bayar harga untuk berdoa lebih banyak, memuji Tuhan, kadang-kadang juga gak terlalu kita rasakan semuanya, hadirat Tuhan terlalu maksimal. Tapi kalau kita lakukan dengan iman, dengan segenap hati, nanti bahkan efeknya itu kita rasakan bukan cuma pada saat itu, tapi jam-jam berikutnya, hari-hari berikutnya. Inilah orang-orang yang mengenal Allahnya. Ini kerinduan hati saya, bagaimana setiap orang berubah, mengerti apa kehendak Tuhan. Ya, saya juga bagikan bahwa kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang berada di atas perintah Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau ikut Tuhan sebagai pondasi adalah, ya Paulus katakan jangan berbuat dosa lagi. Ketika Tuhan juga dengan perempuan yang berzina itu Tuhan pesankan jangan berbuat dosa lagi, berbagai firman yang mengatakan jangan buat dosa lagi. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah kita perintah. Pada saat perintah kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita gitu ya. Kemudian juga perintah Tuhan untuk kita memberitakan Injil. Tetapi setelah kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita harus berada pada tahap melakukan kehendak Tuhan. Saya tertarik dengan ada salah seorang hamba Tuhan yang juga memberkati saya gitu ya. Nanti saya bagikan linknya
link video-video yang saya tonton di description box ya. Dikatakan bahwa, dan ini rasanya yang kedua atau ketiga saya dengarkan, hamba Tuhan berkata dan saya setuju bahwa nanti ketika ketemu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan tanya, apa yang kau perbuat bagiku selama masa hidup yang aku berikan kepadamu? Itu adalah tahap kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan cuma perintah hormati orang tuamu, kemudian jangan berzina, jangan melakukan percabulan gitu ya. Itu bagi saya, itu yang saya pahami adalah kategori perintah. Di atas itu, setelah kita bertobat, kita mau tinggalkan dosa, kita melakukan perintah-perintah yang tadi, sampai pada tahap melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang saya pahami di Matius 7 ayat 21. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Kita nggak boleh hanya, oh saya udah bertobat, udah tinggalkan dosa, udah ke gereja, kemudian udah nggak berzina, udah nggak mabuk, udah tinggalkan rokok, ya udah mengembalikan persepuluhan misalnya. Nggak bisa terus kemudian saya aman. Nggak. Ada kehendak Tuhan yang kita harus kita kejar secara personal di dalam hidup kita. Karena kita harus menjadi mitra Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kita adalah untuk kita tangkap bagaimana kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Lalu apa reaksi, apa respons kita terhadap itu? Apakah kita melakukan bagian itu? Apakah kita hanya katakan, oh saya udah bertobat, udah tinggalkan dosa, lalu kemudian udah tata hal yang tadi? Nggak sampai di situ. Sampai pada tahap di mana kita menjadi partnernya Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Itu yang saya pahami dengan apa yang Tuhan akan tanyakan di Matius 7:21 atau juga yang dilakukan oleh Daud adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan itu menjadi dasar untuk Tuhan mengupahi kita nanti. Jadi kalau kita tidak kuat di dalam kerohanian atau pikiran kita hanya fokus pada diri sendiri, kita tidak akan pernah terbersit untuk memikirkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan untuk bagi saya pribadi untuk menuntun sebanyak mungkin orang ke dalam kebenaran. Kemarin saya terharu ya, yang tadi saya katakan adalah salah seorang hamba Tuhan dari Amerika yang juga memberkati luar biasa pelayanan juga pengurapannya gitu ya. Dia bilang ya tentang bukan ya Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan diselamatkan ya, tetapi yang melakukan kehendak Tuhan. Lalu kemudian juga tentang pintu yang sesak dan jalan yang sempit ya. Dia bilang ini firman Tuhan loh. Ya. Makanya saya tanamkan di dalam pelayanan ini, karena itu yang saya ngerti kehendak Tuhan, baik secara persekutuan di dalam hati saya, terlebih dengan firman Tuhan yang tertulis. Bagaimana untuk menuntun orang Kristen mengerti bahwa nggak semua orang Kristen selamat. Jalannya itu sempit dan pintunya sesak. Saya mengerti itu, dan itu saya mau lakukan. Kehendak Tuhan bagi saya untuk menanamkan itu, memberitakan itu kepada banyak orang. Nah itu yang saya rindukan kita mengerti. Kalau masih ada nafas, kita masih bisa bernafas, kita masih hidup, adalah kebaikan Tuhan untuk kita kemudian mengevaluasi diri kita. Ya, ini adalah juga bagian daripada pertandingan, perjuangan, ya, race yang kita harus jalani untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Ya, jadi saya berharap kita semuanya setelah mendengarkan sharing ini bisa kembali mengoreksi praktek kekristenan atau kerohanian kita. Kalau hal-hal tadi yang dianggap remeh-temeh, yang kok kayaknya nggak berarti, kalau hal yang tadi nggak dilakukan, dia nggak bayar harga untuk mencari wajah Tuhan, dia menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, berbahasa roh,
kita yang masih mampu berpuasa ya gitu, berpuasa. Kalau nggak dilakukan, nggak bakalan ada terobosan dalam kerohaniannya. Dan jadilah kita orang yang mendengar tapi kita tidak pernah menikmatinya nanti. Karena apa? Kita nggak pernah membayar harga untuk itu. Mendengarkan tentang upah, mendengarkan tentang kekayaan rohani gitu ya. Tapi kita hanya menjadi pendengar, karena akhirnya semuanya itu menjadi mati tumpul di tangan orang yang bisanya cuma dengar. Kalau setiap kita melakukan apa yang saya contohkan gitu ya, saya bayangkan tuntunan itu kan dari apa yang saya lakukan, kita pasti akan tetap bersemangat untuk semuanya. Kita bisa menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah menjadi malas, kita tidak lagi melakukan apa-apa, putus asa, semakin menekan, dan kita bisa bahkan didapati tidak memuaskan di dalam kehidupan kita, dan itu akan membahayakan keselamatan kita gitu ya. Problemnya cuma di situ, dia nggak bayar harga untuk melakukan hal yang tadi, menjalin persekutuan dengan Tuhan, membangun kerohaniannya. Sebab saya saksikan itu kan semua dia menopang sehingga saya bisa berdiri sampai saat ini. Termasuk pelayanan anak di tempat ini bukan hal yang gampang loh, karena kalau di pinggiran kota ini tidak seperti di kota dulu. Ketika 20 tahun yang lalu gereja kayak Harismatik atau Pentakosta itu dibilang sesat, tapi belakangan kalau daerah kota itu udah bisa diterima. Tapi kalau di pinggiran ini masih banyak, masih kental dengan roh agamawinya. Makanya beberapa anak itu yang kalau perhatikan di video ada wajah baru tiba-tiba hilang gitu ya, itu karena salah satu faktor mereka nggak ada di tempat ini lagi adalah karena kalau orang tuanya udah dipenuhi dengan roh agamawi, itu udah nggak dipenuhi lagi anaknya. Saya sungguh sadar kalau Roh Kudus nggak kuatkan saya lewat persekutuan, mungkin juga saya udah patah semangat untuk melanjutkan pelayanan ini. Nah demikian juga dengan kita. Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, nggak boleh ditinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ya, jadi bangun itu yang pertama. Itu yang paling utama. Kalau udah kerohaniannya lemah, ya sama kayak fisik kita lemah, sakit gitu ya. Makanan seenak apapun nggak dinikmati, nggak pengen cari makan. Demikian juga kalau kerohaniannya sudah lemah, nggak terlalu tertarik lagi mendengarkan perkara rohani. Itu kan sangat mengerikan gitu ya. Bangkit. Lakukan hal-hal yang sudah dibagikan di TRC. Selalu mencari wajah Tuhan. Saya nggak pernah tinggalkan persekutuan saya dengan Tuhan. Bahkan rasanya saya berjam-jam ya memuji Tuhan setiap hari, dan saya rasakan manfaatnya. Dan selalu terus belajar membangun persekutuan dengan Tuhan, bukan cuma di persekutuan dengan Tuhan, karena kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus selalu peka dan menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah kiranya sharing motivasi yang saya bagikan ini membangkitkan semangat kita kembali, supaya kita bisa sama-sama menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya. Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.